Halo semuanya, kembali lagi ya bersama Pazi. Muhammad Agus Syafi'i pernah berkata, seorang ibu akan mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri untuk kebahagiaan anaknya. Nah, di film kali ini Pazi akan coba nge-spoilerin film yang berjudul Run, yang disutradarai oleh Anish Segenti dan dibintangi oleh Sarah Paulson, Kiri Allen, dan Sarah Son. Film yang pada tayang pada tahun 2020 mendapatkan rating sebesar 6,7 di IMDb. Film ini berkisah tentang kehidupan seorang ibu single parent dan anak perempuannya yang menyandang disabilitas. Dan tak perlu lama-lama, langsung kita spoilerin. Di awal film kita diperlihatkan adegan seorang perempuan bernama Diane Sherman yang baru saja selesai melahirkan. Bayi tersebut lahir secara prematur. Akibatnya bayi tersebut banyak sekali mengalami gangguan kesehatan seperti gangguan pada aliran denyut jantungnya, kelebihan zat besi di aliran darah yang menyebabkan ruam dan mual, asma, diabetes, dan paralisis. Beberapa tahun kemudian tampak para orang tua yang menghadiri acara perpisahan anaknya yang akan masuk ke perguruan tinggi. Namun raut sedih tidak tampak di wajah Diane. Sebenarnya ada apa dengan Diane? Scene pun berlanjut. Dan inilah dia anak Diane yang bernama Chloe. Sejak lahir Chloe tidak bisa hidup seperti layaknya orang normal. Penyakit bawaan membuat segalanya tidak mudah. Tentu saja obat medis, suntik insulin, alat bantu nafas, kursi roda, cek darah menjadi rangkaian penting untuk kelanjutan hidupnya. Itu semua dilakukan agar semua organ tubuhnya bekerja dengan semestinya. Chloe yang tumbuh penyakitan membuat hidupnya terisolasi, tidak memiliki teman, tidak boleh memakai wifi sembarangan. Pokoknya hidupnya selalu diawasi oleh ibunya, karena ibunya lah yang tahu kebaikan untuk anaknya sendiri. Sejauh ini kita melihat Diane adalah ibu yang baik karena kesabaran dan kasih sayangnya untuk merawat Chloe. Walaupun Chloe tumbuh penyakitan dan terisolasi, sebenarnya Chloe itu anak yang cerdas, bahkan ia mampu merakit robot. Chloe yang setiap hari hanya menunggu tukang pos untuk membawa surat penerimaan mahasiswi miliknya, akan tetapi ibunya yang menerima pos tersebut mengatakan bahwa itu bukan untuknya. Scene berlanjut. Chloe yang sedang belajar mengira yang datang itu tukang pos. Tetapi bukan, itu ibunya yang baru saja pulang dari berbelanja. Setiba di dalam rumah, ibunya menerima telepon dan ibunya pun keluar rumah untuk mendapatkan jaringan yang lebih bagus. Chloe yang iseng melihat belanjaan ibunya mengambil beberapa coklat, akan tetapi tiba-tiba dia melihat ada sebuah obat bertuliskan nama ibunya. Ia mengira ibunya sakit, dan Chloe yang takut kena marah oleh Diane bergegas pergi dan meninggalkan belanja tersebut. Dan malam pun berlanjut. Tampak Diane membawakan obat untuk Chloe, akan tetapi Chloe melihat obat yang dibawa ibunya itu mirip dengan obat yang dilihatnya di keranjang belanjaan ibunya tadi pagi. Dan langsung menanyakan, bukankah itu obat milik ibu? Ibunya yang kebingungan bertanya kembali, kenapa kau berpikir seperti itu? Chloe dengan polosnya menjawab bahwa dia melihat obat itu di keranjang belanjaan ibunya tadi pagi. Diane pun langsung memberikan beberapa alasan dan terus meyakinkan Chloe bahwa obat itu memang untuknya. Dan Chloe pun akhirnya meminum obat tersebut. Scene pun berlanjut. Chloe yang masih penasaran dengan obat yang diberikan ibunya mencoba mengambil dengan tangan robot buatannya dan ingin mencari tahu obat tersebut. Dan benar saja, ketika sedang memperhatikan kotak obat tersebut, Chloe mengleteki stiker yang bertuliskan namanya. Akan tetapi betapa terkejutnya Chloe. Ia melihat bahwa obat itu bertuliskan nama ibunya. Dan scene pun berlanjut. Kita diperlihatkan di mana aktivitas sehari-hari Diane mengantarkan obat milik Chloe ketika hendak tidur. Chloe yang bersikap biasa saja meminum obat yang diberikan ibunya. Akan tetapi setelah ibunya keluar kamar, Chloe memuntahkan obat tersebut. Chloe yang tidak memiliki handphone atau laptop di kamarnya turun menuju ruangan komputer milik ibunya untuk mencari tahu obat tersebut. Tapi sayang, jaringan wifi di rumahnya terputus. Keesokan harinya, Chloe menanyakan ke ibunya sampai berapa lama lagi wifi di rumahnya akan mati. Diane yang terkejut dari mana Chloe tahu kalau jaringan mati. Dan Chloe pun jujur bahwa dia tadi malam saat Diane tidur, ia turun ke bawah dan beralasan untuk membuka Google dan mencari tahu kenapa mesin printernya mati. Dan Diane pun percaya. Chloe yang melihat ibunya sedang menyiram tanaman di luar, memanfaatkan telepon rumahnya yang berniat mencari tahu obat tersebut dengan menelpon farmasi. Akan tetapi pihak farmasi mengetahui itu telepon milik ibunya dan Chloe pun langsung menutup telepon tersebut. Chloe yang masih penasaran mencoba menelpon pusat pelayanan masyarakat. Akan tetapi ia harus mendaftar nomor rumahnya terlebih dahulu dan tentu saja itu memakan waktu yang sangat lama.
Ia takut ibunya naik ke atas. Dan Chloe pun belum mendapatkan jawaban akan obat tersebut. Scene pun berlanjut. Saat akan makan malam, Chloe mengajak ibunya untuk nonton bioskop bersama. Dan ibunya pun mengiyakan permintaan Chloe. Dan tiba di mana mereka hendak pergi ke bioskop. Sebelum pergi, Chloe mengambil beberapa obat yang tidak ia minum selama ini. Sesampai di sana, Chloe melihat ada toko apotik tidak jauh dari bioskop tersebut. Saat lagi nonton, Chloe beralasan ingin buang air kecil. Akan tetapi, Chloe malah pergi ke toko apotik yang berniat ingin menanyakan obat yang ia bawa tadi. Akan tetapi, sesampai di sana antrian sangat panjang. Chloe mencoba memohon bantuan untuk memotong antrian dan diizinkan. Chloe langsung menanyakan itu obat apa, dan pihak apotik tersebut mengatakan bahwa ini obat bukan untuk manusia, melainkan obat ini untuk anjing. Dan menjelaskan resep obat tersebut untuk mengurangi rasa sakit atau masalah kaki anjing. Dan Chloe juga menanyakan bagaimana kalau obat tersebut diminum oleh manusia. Dan pihak apotik pun menjawab kaki kamu akan mati rasa. Tiba-tiba ibunya datang mencari Chloe. Chloe yang shock akan jawaban pihak apotik dan asmanya pun langsung kumat. Dian pun langsung menyuruh orang untuk meninggalkan mereka dan menyuntikkan bius ke kaki Chloe. Chloe yang pingsan langsung dibawa pulang oleh ibunya. Ibunya yang kepanikan karena Chloe sudah tahu akan obat yang selama ini ia berikan, langsung mencari lebih tahu tentang racun caraf. Saat bangun dari pingsannya, Chloe sadar ia sedang dikunci dari luar. Ia mencoba memanggil ibunya namun tidak ada sautan sama sekali. Karena Chloe dasarnya emang anak yang cerdas dan pekerja keras, mencoba membuka kunci memakai kunci L. Namun sayang, ibunya menggandakan kunci dari luar. Tidak tinggal diam, Chloe malah memiliki ide untuk keluar melalui jendela rumah menuju kamar depan dan melepaskan ikatan pintu kamarnya. Sebelum aksinya, Chloe mengecek kadar gulanya rendah dan langsung memakan nasi dan coklat agar kadar gulanya naik. Dan Chloe pun mempersiapkan peralatannya. Chloe yang lumpuh berusaha keluar menuju kamar depan dengan cara memanaskan kaca dengan solder dan menyemprotkan air agar kaca tersebut pecah. Sebenarnya kenapa harus ribet bawa kabel, bawa solder? Bawa benda keras saja seperti palu kecil atau besi kecil atau gimana gitu. Ya udah, lanjut aja lah ya. Chloe yang berhasil masuk dalam kamar depan namun sayang, asmanya kambuh. Nah itu, sibuk bawa solder, bawa kabel jadi lupa bawa obat bengek ya kan. Chloe yang berhasil membuka pintu kamarnya dengan keadaan dada yang sangat sesak dan juga berhasil mendapatkan alat bantu nafasnya dan alhamdulillah nyawanya tertolong. Setelah nafasnya baikkan, Chloe mencoba turun ke bawah. Namun sayang, alat elevator miliknya sudah dimatikan oleh ibunya. Chloe yang nekat melempar kursi rodanya ke bawah. Dan tiba-tiba dia pun jatuh juga ke bawah. Akibat jatuh dari lantai atas, badannya terasa sakit semua. Akan tetapi, tiba-tiba dia dapat menggerakkan kakinya kembali. Chloe semakin yakin obat tersebutlah yang telah membuatnya lumpuh. Karena beberapa hari ini ia tidak meminum obat itu lagi. Chloe yang bangkit ke kursi rodanya langsung keluar dan pergi dari rumahnya untuk meminta bantuan orang lain. Setiba dari pelariannya, Chloe mendengar ada mobil yang datang. Ia lantas panik dan bersembunyi mengira itu ibunya. Akan tetapi, itu ialah tukang pos yang biasa mengantarkan barang ke rumahnya. Chloe yang sadar langsung keluar dan meminta pertolongan. Tukang pos yang melihat kondisi Chloe langsung menolong Chloe yang ingin diantarkan ke kantor polisi. Ketika hendak masuk dalam mobil, ibunya Chloe datang dan langsung menanyakan di mana Chloe berada. Tukang pos tersebut mencoba melindungi Chloe. Akan tetapi, Dian berdalih bahwa Chloe sudah meminum obat yang membuat pikirannya kacau. Dan Diana juga mengancam akan menelpon polisi jika tidak menyerahkan anaknya ke Diana. Akan tetapi, tukang pos tersebut kekeh ingin mengantarkan Chloe ke kantor polisi. Dian yang sedikit mengalah mempersilahkan mereka pergi kantor polisi. Akan tetapi, ia ingin mengikuti mereka dari belakang. Dan tukang pos pun mengiyakannya. Akan tetapi, tiba-tiba Diana menyuntikkan bius ke tukang pos tersebut yang membuat tukang pos tidak sadarkan diri. Dan scene pun berlanjut. Chloe yang sadar sudah di dalam basement rumahnya. Ia melihat coklat yang selama ini diberikan oleh ibunya sudah dicampur dengan obat lumpuh terlebih dahulu oleh ibunya. Chloe juga melihat surat bahwa dia selama ini sudah diterima di perguruan tinggi yang dia impikan. Dan ternyata selama ini ibunya berbohong kepadanya. Hal tersebut membuatnya sangat marah dan sedikit putus asa. Lalu Chloe juga melihat ada kotak yang bertuliskan nama Diana Brownway. Chloe yang penasaran ingin mengambil kotak itu, namun kursi rodanya sudah dirantai oleh ibunya. Ia pun mencoba merangkak untuk mengambil barang tersebut. Setelah dapat dan membukanya, Chloe melihat foto anak kecil yang berdiri yang bertuliskan Chloe kecil, yang kakinya ditutupi oleh stiker.
Chloe juga melihat surat kematian yang bertuliskan namanya sendiri. Dan di situ tertulis ia meninggal di usia 2 jam 11 menit. Dan bahkan ia juga melihat selembaran koran yang memberitakan seorang kehilangan anak perempuannya 17 tahun yang lalu dicuri di ruangan bayi di salah satu rumah sakit yang saat ini belum ditemukan. Ternyata selama ini Chloe bukanlah anak Diane Sherman. Diana mencuri Chloe di rumah sakit untuk menggantikan anak gadisnya yang sudah mati 2 jam setelah dilahirkan. Dan sebenarnya Chloe pun tidak lumpuh. Ia seperti anak normal kebanyakan. Akan tetapi, Diana lah yang membuatnya menjadi lumpuh. Diana yang terlalu overprotective takut jika Chloe normal akan mencari tahu siapa orang tuanya dan pergi meninggalkannya. Diana pun datang. Ia melihat Chloe telah melihat semua rahasia yang telah ia simpan erat-erat selama 17 tahun ini. Chloe yang kecewa langsung mengatakan bahwa Diana bukanlah ibunya. Diana yang panik berusaha meyakinkan Chloe bahwa dia itu ibu kandungnya. Dan Chloe juga bertanya, dia terlahir normal, dapat berjalan, dan tidak ada penyakit apapun. Diana tetap berdalih bahwa Chloe sakit, Diana lah yang melindunginya. Diana yang panik membuang semua obat-obatan Chloe dan Diana juga meminta untuk melupakan hal ini dan mengulang hidup yang baru. Diana yang kesal dengan ucapan Chloe, mengambil racun saraf lumpuh yang dibelinya dan ingin menyuntikkannya ke Chloe. Diana berharap setelah disuntikkan, Chloe menjadi lumpuh total dan akan menjadi anaknya selamanya. Chloe yang panik lantas berusaha kabur dengan masuk ke suatu ruangan. Di ruangan itu, Chloe menemukan sebotol racun. Chloe yang putus asa lantas meminum obat tersebut. Di scene berikutnya tampak Chloe yang dirawat di rumah sakit, untung nyawanya masih bisa tertolong. Diana yang ingin membawa pulang Chloe, akan tetapi pihak rumah sakit tidak mengizinkannya. Karena pencobaan bunuh diri harus melalui proses psikiater terlebih dahulu. Chloe yang melihat Diana menjenguknya, lantas meminta bantuan suster dengan menekan tombol bantuan. Suster yang sadar lantas mengambil kertas dan pulpen untuk mengetahui apa yang diinginkan Chloe. Ketika suster tersebut sedang mendampingi Chloe menulis, tiba-tiba suster tersebut mendapatkan panggilan darurat. Chloe yang panik sadar itu pasti sabotase ibunya. Dan benar saja, tak lama kemudian, ibunya mencabut semua peralatan medis dan ingin membawanya pulang. Chloe yang tidak bisa berbicara dan bergerak, mencoba meminta bantuan orang lain. Namun sayang, semua orang tidak mengetahuinya. Beruntung, suster yang tadi mendampingi Chloe balik ke ruangannya. Akan tetapi, ia tidak melihat Chloe ada di situ. Dan melihat tulisan yang tinggalkan Chloe bertuliskan Mom. Dan langsung menelepon penjaga rumah sakit. Diana yang sadar dirinya sedang dicari oleh penjaga rumah sakit, lantas bergegas ingin membawa Chloe. Namun sayang, ia terlambat dan penjaga rumah sakit menemukan mereka dan langsung menembakkan lengan Diana. Dan Chloe pun mendapatkan pertolongan. 7 tahun kemudian, Chloe yang rajin menjenguk ibunya yang dipenjara. Chloe yang bebas dari ibunya kini dapat berjalan dan ia juga bercerita bahwa hidupnya lebih baik dari segi pertemanan, pendidikan, dan keluarga barunya. Sebelum pamit, Chloe yang dipenuhi dendam dengan ibunya memberikan obat yang membuat dia selama ini menjadi lumpuh. Ternyata, Chloe yang rajin menjenguk ibunya hanya ingin membalaskan dendamnya saja, dan film pun selesai.